Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Seperti biasa, kita mengadakan briefing pengarahan kerja, ya. Briefing pagi ini supaya rekan-rekan tahu kerja apa yang harus dikerjakan, ya, mana yang diutamakan, dan jangan terjadi miskomunikasi antara sesama tim. Itulah gunanya briefing tadi, briefing pagi, temanya hari ini pengarahan kerja. Jadi sebelum briefing dimulai, saya mau minta dulu semangat dari kalian. Boleh? Boleh? Oke. Semangat ya. Are you ready? Yes, I'm ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Tepuk tangan dulu. Ya, itu membakar semangat ya. Oke. Jadi briefing pagi ini saya hanya mengingatkan untuk mengenai masalah untuk di luar penitipan barang pelanggan. Jadi tetap tolong diperhatikan parahan ya, diperhatikan untuk pengarahan kerja. Jadi pengarahan kerja itu seperti barang di luar tadi, penitipan barang, itu tolong dijaga lagi. Karena kenapa? Nanti kalau pelanggan masuk pakai helm, ya kan? Ya kita kan nggak tahu nanti kalau ada apa-apa. Nah, itu tolong diperhatikan peran. Sama dia bawa tas, gitu, ya. Terus untuk di lantai 2, kerjakan yang kerjaan semalam yang abang suruh. Ya, itu siapkan maksimal ya. Jadi barang-barang itu semua dibungkusin, usahakan tergantung semua. Ya, paham? Oke. Yang kedua, untuk masalah jam break, ya, break kalau bisa jangan terlalu sore. Nah, kalau bisa dijadwal. Nanti saya suruh Dinda untuk ngejadwal. Jadi nanti ngejadwalnya dia per giliran. Karena kenapa? Selama ini kalau break itu nggak sesuai. Nggak sesuai artinya itu ada karyawan yang break, ya kan? Yang jam breaknya belum habis, terus kawannya nyusul lagi. Seharusnya, ya, kalau dia lagi break, ini si kawan satu ini menggantikan pos dia selama dia break, gitu loh. Kan ini kan tidak, semuanya mau break. Nah, jadi jangan memikirkan ego masing-masing. Jadi saling bantulah kawannya yang sedang break. Nanti saya atur gimana sistemnya, kalau bisa nanti dijadwal. Ya. Paham semua? Jelas? Oke, yang terakhir. Jadi masalah pekerjaan sudah selesai, ya. Saya mengingatkan sama kalian semua, rekan-rekan semua, untuk selalu melayani pelanggan dengan baik. Ini saya tolong ingatkan sama kalian, tolong didengar baik-baik. Ya, ini benar. Banyak pelanggan itu yang belakangan ini terabaikan. Karena kenapa? Karena kita tuh sibuk bekerja semua. Kita kalau sudah sibuk bekerja, sibuk nggak bisa diganggu. Itu yang saya lihat selama ini. Fokus kepada pekerjaan. Yang harus kalian ingat, kita di situ bukan basicnya bekerja total. Tetap mengutamakan pelanggan yang datang. Gitu loh. Nah, jadi saya sering lihat itu. Saya nggak usah sebut karyawannya siapa, ya. Cuman ini tolong dijaga baik-baik, ya. Berikanlah senyum terbaik kalian sama pelanggan. Tolong berikan. Karena kita memberikan senyum kepada pelanggan, itu sudah termasuk pelayanan kita. Jadi kalau kalian nggak senyum duluan sama pelanggan, ya kan? Waktu ngelayani yang ngajak ngobrol, pelanggan kurang dekat, kurang terjadi emosional tadi. Senyum dulu. Kan saya sering peragakan di luar. Boleh Bu, belanja. Nah gitu dulu, tebar senyum dulu sama pelanggan. Tawarin keranjang belanjanya. Itu. Jadi jangan dibiarkan pelanggan mencari sendiri. Dia lagi keliling-keliling kita biarin. Itu nggak boleh. Saya mau tanya sama kalian. Siapa yang bisa mecat kalian? Coba saya tanya. Hah? Yang mecat kalian siapa? Bisa? Bos. Bos kan? Yang bisa mecat? Yang bisa mecat bos siapa? Siapa? Pelanggan. Jadi sebenarnya bos itu pelanggan. Yang sebenarnya bos itu adalah pelanggan. Jadi jangan kalian remehkan pelanggan itu, nggak boleh. Mau dia belanja kaos kaki 1 pun di sini, mau belanja cap yang harga 2.000 pun di sini, tetap dilayanin. Berikanlah di awal tuh senyum kalian sama pelanggan. Jangan sekali-kali
menunjukkan ekspresi wajah yang kurang baik. Ya, nah, senyum saja. Itu untuk dilatih pertama. Kenapa saya tiap briefing saya bilangin budaya senyum itu harus kita terapkan dari sekarang. Kayaknya tiap briefing saya jelaskan ini kan, tapi selalu waktu pas di jam kerja itu lupa, nggak di-actionkan. Padahal saya tuh punya rekan-rekan kerja yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Kan kalau dilengkapi senyum kan bagus. Jelas ya? Are you ready? Yes, I'm ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, tepuk tangan. Sudah jelas ya? Jadi mulai sekarang saya ingatkan sekali lagi, saya nggak akan bosan-bosan mengingatkan sama kalian, budaya senyum tolong ditingkatkan terus. Budaya senyum. Ya. Saya nggak akan minta kalian tuntut di awal kayak di Indomerit. Jangan sebut brand ya, Indomerit kita bilang ya. Mereka tuh kalau datang kita diapain? Setelah datang di Indomerit, gitu kan? Nah, kita nggak usah itu dulu. Senyum saja dulu berikan sama pelanggan di awal. Selanjutnya, kita menawarkan seperti keranjang belanja, dikawanin. Boleh buat belanja. Kan kita sudah banyak pelanggan-pelanggan kita kenal di sini kan. Kayak Irma semalam ada kosmetik, dia udah dekat kali saya lihat sama pelanggan itu. Nah, dia kalau pelanggan itu belanja, dia nyari si Irma. Saking udah kenalnya itu pelanggan sama dia. Itu. Kalau habis isi dompetnya kita buat di toko ini, itu kita top lah namanya itu memang, benar. Jadi buat pelanggan itu nyaman, ya. Kita nggak bisa kita bilang harga kita murah, nggak bisa. Kita nggak bisa bilang produk kita murah, nggak bisa. Itu nggak bisa kita bilang, ya. Apa yang bisa kita ambil dari toko-toko lain? Apa coba? Apa kelebihan kita? Saya mau tanya. Yang bisa jawab, saya kasih 50.000. Kelebihan dari toko kita adalah pelayanan tadi. Yang kedua, kita sudah sering membuat acara door prize setiap tahun. Itulah yang akan kita unggulkan sama pelanggan. Yang di kompetitor kita di sini tuh nggak ada buat kayak gitu. Jadi harus kita rubah mindset pelanggan itu tadi. Jadi kok katanya, oh ini mahal, kan saya sudah ajarin triknya. Nggak bisa kita jual barang itu murah semua tuh nggak bisa. Di mana yang harus kita jual? Coba, apa yang kita harus jual produk itu selain kalau barang itu mahal? Apa kelebihannya? Pelayanan tadi kembali. Jadi kalau kita nggak jago ngelayani pelanggan, kita nggak bisa ngelayani pelanggan. Saya katakan nggak usah nggak jago lah ya. Saya katakan nggak mau ngelayani pelanggan yang datang ke toko, ya kan? Itu udah nggak ada nilai plusnya. Jelas? Jelas ya? Oke. Are you ready? Yes, I'm ready. Ya. Saya rasa itu aja briefing untuk pagi ini, ya. Untuk dimotivasinya kita next di hari berikutnya. Paling motivasi singkat yang saya berikan sama kalian, ya. Bekerjalah dengan tulus, ya. Bekerjalah dengan niat, ya. Jangan takut kalau kalian tuh sudah bekerja. Aku udah bekerja keras loh ini, tapi kok nggak dilihat ya sama bos. Jangan takut, ya. Kalian kalau mau gaji yang lebih tinggi diberikan, gaji yang besar, mau gaji besar? Nggak semangat. Mau gaji besar? Mau kan? Gimana? Mendapatkan gaji besar? Gimana? Ada yang tahu? Gimana cara mendapatkan gaji yang besar? Kuncinya adalah jilat atasan. Oh salah, bukan seperti itu ya, bukan. Itu orang yang menganggap yang negatif. Itu nggak boleh, ya. Syaratnya, caranya itu berikanlah effort kerja yang tinggi. Jangan mengeluh. Aku udah berusaha loh, tapi kok nggak ditengok ya sama bos, kok gajiku nggak naik-naik ya. Jangan kayak gitu. Kebanyakan orang kita seperti itu sebenarnya kalau kerja itu. Nggak boleh. Berikan dulu yang terbaik. Karena sifatnya bos itu, dia nggak mau ngelihat karyawan itu rajin pada saat dia datang ke situ. Nggak mau. Jangan takut. Mau bos nggak lihat, mau manajer nggak lihat, supervisor nggak lihat, atau leader nggak lihat, bahkan pengawasnya pun juga nggak lihat, biarin. Kan Allah ngelihat. Apa yang takut? Hah? Allah tuh nggak tidur, percayalah kalian.
Dia akan bangkitkan nanti kalian di tempat kerja kalian itu yang terbaik. Percayalah. Jadi nggak usah deh mikir-mikirin yang lain-lain, nggak usah. Buang hal negatif, ambillah hal positifnya. Ya, paham ya? Ini terakhir. Kita tetap semangat ya. Saya mengerti walaupun kalian kadang ada masalah itu di rumah, masalah keluarga. Saya mengerti, saya juga seperti itu ya. Tapi bagaimanapun kalau kita sudah namanya kerja ya, kita pinjer absensi, itu kita sudah dituntut untuk profesional. Tolong diingat itu. Nah, makanya saya nggak mau waktu kalian sudah absen, ada mukanya yang kurang fresh, kurang senyum. Saya nggak mau itu. Ini serius, tolong diperhatikan. Kita sudah absensi, kita dituntut untuk profesional. Ya, nah, saya ngerti kok, semua banyak masalah. Tapi namanya kerja, ya kita harus membangun tim yang solid. Kenapa? Kalau kita mukanya nggak semangat, nggak berenergi, itu akan timbul hal negatif. Aura kita itu negatif, paham maksudnya? Kurang sedap dipandang orang gitu, kurang sedap. Tapi kalau kalian sudah semangat, sudah aura mukanya bagus, dia suka senyum, sudah semangat, nggak murung-murung kayak gini, itu akan beda dilihat orang. Akan beda. Padahal sebenarnya dia tuh banyak masalah di luar. Jadi harus profesional. Kalau kalian seperti itu, waktu di jam kerja akan terdampaklah hal positif tadi. Karena di luar sudah positif auranya. Hilangin beban, hilangin masalah pacar, hilangin habis pertengkaran. Ya, paham ya? Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Oke, saya rasa itu aja ya. Sebelum kita beraktivitas bekerja, alangkah baiknya kita membaca bismillah ya, doa bersama. Semoga apa yang kita gadang-gadangkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita pekerjakan hari ini nggak ada masalah, nggak ada kendala, semoga berjalan dengan lancar ya. Berdoa dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Auzubillah. Amin. Oke, semangat. Are you ready? Yes, I'm ready. Are you ready? Yes, I'm Oke, ready. tepuk tangan, berdiri. Tepuk tangan. Oke. Mulai. Berenergi lagi. Keluarin keringatnya. Oke.